Fajr, tapi berpaling atau tunduk kita, tutup dengan apa? Dengan tangan. Wa tajassa bilutfin, dan usahakan pelan aja. Wala tasummat ta'am bi anfika faqad nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu biqala, jangan engkau cium makanan dengan hidung. Nah, itu Nabi melarang lah, dalam hadis itu ada larang. Kata Nabi apa? La tasummut ta'am mislas siba, jangan engkau mencium makanan seperti binatang aja. Binatang kan cium-cium dulu baru dimakannya. Kalau ada manusia tuh iya sudah kada jauh sudah. Kada jauh sudah. Wa idza arada 'alaika ahadun ta'am wa anta la tuhibbu fala tuhikar. Kalau misalnya ada orang mendatangkan makanan kepada kita, sedangkan kita tidak suka makanan ini, fala tudhir, jangan nampakkan kita tidak suka dengan makanan tadi. Diam aja. Fatadummahu aw taqula, atau misalnya atau yang kecela, apa ini ada nyaman ini jangan nyaman, atau engkau mengatakan ini aku tidak suka makanan ini. Nah, walakin i'tadzir ilaihi, tapi engkau minta maaflah, bahasa kita ampun, maaflah aku tidak biasa makan kayak gini. Nah, itu bagus juga. Jangan aku kada tuju ini, apa ini bau ini jangan. Tapi dengan ibarat yang lembut lah, ibarat yang lembut. Qailan, seperti misalnya arjuka an ta'dirani, aku berharap kepada dirimu memaafkan aku aja nah. Au ashkuruka, aku misalnya aku bersyukur atas, berterima kasih atas pemberianmu. Au nahwa dzalika, atau misalnya sudah terima kasih aku, sudah kenyang gitu aja nah. Au nahwa dzalika wa qad taqaddama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sama sekali tidak pernah mencela makanan sama sekali. Wafil hadis, dalam satu hadis, annahum, bahwasanya sahabat itu menyajikan di hadapan Nabi ad-dhab. Dhab itu mirip dengan biawak. Cuma bukan biawak, mirip aja. Jenisnya mirip dengan biawak, cuma bukan biawak. Itu khusus di daerah Najd. Itu banyak. Kalau kita ke Mekah lah, daerah Jeddah, Najd, itu banyak orang jual. Bentuknya mirip biawak, cuma bukan biawak lah. Yaitu seperti biawak, masfiyan, yang dipanggang, ditaruh di hadapan Nabi dagingnya. Fahwa biyadihi, lalu Nabi hendak mengibit, bahasa kira mengambil daging tadi. Lalu kata sahabat, ya Rasulullah, wa dabbu, itu adalah jenis biawak. Tidak jadi Nabi mengangkat tangannya. Nah, lalu kata Khalid bin Walid, ya Rasulullah, ahramud dabbu, apakah haram ini ya Rasulullah dimakan? Nabi mengatakan apa? La, tidak. Walakinnahu lam akun bi ardi qaumi afajidni a'afa. Tapi aku tidak pernah, di tempatku tidak ada makan seperti ini, lalu aku merasa tidak biasa, kata Nabi. Nah, ini tidak mengatakan kada nyaman, kada. Wa idza ghasalta yadayka fala tanfudhuma ba'dal ghasli kay la yusibar rasyas ahadul hadirin. Apabila engkau sudah selesai makan, lalu engkau cuci tangan, jangan dikipik-kipik. Terus makan supaya tidak kena orang yang hadir tadi. Wa idza akalta inda hadin, apabila engkau makan dijamu orang di rumahnya, diundang makanan rumah, fad'u lahu ba'dal faraq minal aqdi, doakan setelah makan, doakan bagi orang yang menjamu kita makan. Kira-kira kata Allah ma'akthir khairahu, ya Allah perbanyak kebaikan orang tadi. Wa barik lahu fi ma razaqtahu, dan berilah berkah dalam rezekinya. Wa yassir lahu ayyaf ala fi khairan, dan permudah baginya untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Pokoknya bima atai, dan memberilah sifat qanaah dengan apa yang kau beri. Wa ja'alna wa minasyakirin, dan jadikanlah kami dan orang yang menjamu kami ini termasuk orang-orang yang bersyukur. Wa fil hadis, dalam satu hadis, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aftara inda Sa'ad bin Ubadah. Nabi itu pernah berbuka puasa di rumahnya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Lalu Nabi berdoa selama buka, aftara indakum shaimun, telah berbuka puasa orang-orang yang puasa di tempatmu. Wa akala ta'amakum al-brar, dan telah makan makananmu orang-orang yang baik. Wa sallat alaikumul malaika, dan telah memintakan ampun bagimu para malaikat. Nah, jadi doakan. Wa akala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pernah makan di tempat di rumahnya Abdullah bin Busrin radhiyallahu anhu. Summa qala, kemudian Nabi mendoakan, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Nah, jadi yang penting doa, misalnya tidak bisa bahasa Arab, bahasa kita, ya Allah berilah berkah bagi orang-orang penghuni rumah ini dan berilah kebaikan. Yang penting doa yang baiklah.
Wa idza hadarta ma'idatan fala ta'khudh syai'an minha ila baitik. Apabila engkau sudah dijamu, nah ini beri makan sudah. Jangan engkau bawa pulang. Nah, makan sudah. Masih ada sisa. Bawa pulang. Nah, bahwa alladhi sama bizallah, ini namanya zallah. Kalau bahasa Arab namanya zallah. Ya kan kadang-kadang ada, cari dunia ada tuh orang kayak itu. Undangan pengantinan, ya, beristilah buat kantong plastik. Buat. Kadang-kadang ada namanya zallah kalau di Arab. Nah, itu tidak boleh kecuali illa idza adina bidzalika sahibut ta'am, kecuali yang punya rumah ini mengizinkan bawa boleh. Nah, itu enggak ada apa. Atau kita tahu yang punya rumah ini orangnya ridho aja. Orangnya super baik misalnya lah, sudah bawa. Nah, tapi jarang bang lah acara misalnya pengantin gedung prasmanan istilah bawa kantong plastik. Nah, itu jarang bang lah ada kayak itu. Nah, au alim tak atau engkau tahu ridho orang yang punya acara ini ridho aja, fala ba'sa, maka itu tidak menjadi masalah. Wa hina idin fahud ma yahussuka au ma yarda bihi rufaqaka. Kalau seperti itu diberi izin, ambil yang memang kita ingin aja. Yang kita wahwin ini nyaman, aku mau ini aja. Dan yang sekira-kira orang-orang yang hadir dengan kita ini rela juga. Aku belum makan itu jar. Nah itu. Wa iyyaka an tahdura walimatan lam tud'a ilayya. Nah ini lagi. Dan waspada, jangan engkau hadir satu acara jamuan makan walimah itulah lam tud'a ilayya, yang engkau tidak diundang. Lah. Jadi beristilah bisi amplop. Ada pengantinan bisi masuk. Ya, ini siapa ini jar? Kenapa jar? Memang kayak ini gawain gua ada hari jar. Jadi cari makan gratis nih. Nah, artinya ini namanya nyerawin lah, nyerawin. Kalau bahasa Banjar nyerawin. Kalau bahasa Arab itu namanya tufaili ya. Dasar tufail ini ya. Ya tufail ini orang yang tidak diundang tapi hadir. Fatakunat tufaili. Nah ini, maka engkau jadi tufail. Namanya tufail. Nah, kalau bahasa Banjar tukang serawin ya. Ya kan tukang serawin macam-macam kan, kadang kada diundang, diam aja. Bukocek ular jar, larian orang, hanyarnya masuk. Tapi orang sudah patuh, dasar serawin nih jar. Nah, wafil hadis, dalam satu hadis, man masya ila ta'amin, barang siapa berjalan kepada satu jamuan makan, lam yud'a ilaihi, yang dia tidak diundang, masyafasikon wa akalah, maka dia berjalan itu dihitung dosa, dan makan yang dimakan itu termasuk dihitung haram. Nah, jadi izin dengan misalnya kita tidak diundang lah, lalu dibawa kawan misalnya lah, kayak Rasulullah itu pernah saat Rasulullah diundang, ya Rasulullah pian buka puasa di rumah ulun ya. Sudah di tengah jalan ketemu sahabat, ya Rasulullah ulun ikut ya. Ya Rasulullah sudah ikut. Sampai di rumahnya tadi Rasulullah mengatakan, nah aku tadi dengan ini yang kau bawa, cuma ini ketemu di tengah jalan, boleh masuk apa enggak ini? Jar tuang rumah, sudah bawa ya Rasulullah. Nah itu boleh. Nah itu yang baik seperti itulah. Nah janganlah gampang ajar apa-apa, jangan. Nah, lihat dulu, tanya dulu yang punya rumah, boleh enggak? Nah, takutnya lah yang tukang rumah ini menyediakan pas-pasan. Nah, kalau memang berlebih ada masalah lah, atau memang umum lah, siapa aja pokoknya datang dia makan sini, nah itu kan ada masalah lah. Nah, kayak misalnya kalau di Jawa-Jawa tuh misalnya hal boto putih lah di Ampel tuh. Habis hal itu ada satu di kampung Ketapang itu sepanjang jalan itu jamuan, bebas siapa aja boleh makan. Orang yang hadir hall kah, yang kada hadir hall tetap boleh makan situ. Nah itu kada jadi masalah.